Jumpa lagi di Jauh Dekat Film. Kali ini membahas film berjudul Unknown Battle atau RZEV. Dan sesuai judulnya, film ini ialah cuplikan salah satu pertempuran RZEV tahun 1942 sampai 1943, di mana sejarah mencatat jika Uni Soviet telah kehilangan nyawa 1.300.000 serdadunya. Namun pertempuran demi pertempuran RZEV ini berhasil mengubah gelombang perang dunia dan secara strategis turut mempengaruhi kalahnya Nazi Jerman di pertempuran Stalingrad. Hingga akhirnya pada Maret 1943, Jerman dipaksa mundur perlahan dan tentara merah terus-menerus menyerang tanpa henti sampai mereka bisa menciptakan jarak aman sekitar 130 km dari Moskow. Dan karena ini pula, tentara Jerman yang berada di Stalingrad sendiri tak pernah mendapatkan bala bantuannya, membuat mereka mati satu persatu membeku atau berakhir di Gulag Stalin. Nah, film ini sendiri memuat kisah salah satu pertempuran merebut area Ovsyanikovo, di mana tentara merah Uni Soviet yang sudah compang-camping serba kekurangan harus bertarung berhadapan dengan Wehrmacht yang tak hanya berjumlah lebih besar, namun juga lebih hebat dalam disiplin militer dan lebih lengkap serta kuat secara persenjataan. Kita simak bersama, Bor. Unknown Battle dibuka pada tahun 1942 di front timur Perang Dunia Kedua dengan tentara merah yang disebar dalam formasi panjang sejajar di atas salju. Tampak mereka bersiap menyerang sebuah pemukiman beberapa ratus meter di depan. Rencananya mereka ingin melakukan sergapan secara mendadak, serangan kejutan dan cepat untuk membasmi habis tentara Jerman yang kini anteng-antengan berlindung dalam rumah dan gedung di desa ini. Sampai beberapa menit kemudian, mereka menyerbu maju seakan mengantar nyawa mereka ke tangan musuh. Sudah tak dipedulikan lagi bekunya hawa dan panasnya api hantaman artileri Jerman yang menyambut mereka semua. Jerman sendiri tak mempan digertak gelombang tentara merah ini. Persenjataan dan disiplin mereka jauh lebih kuat dari milik Soviet. Meski pada akhirnya, determinasi tentara merah nyatanya tak mudah dipadamkan. Bahkan MG-34 milik Wehrmacht pun bukan tandingan teriakan-teriakan perang para penyerbu dari timur ini. Jerman sendiri yang kian terdesak masih terus berusaha bertahan sebisanya. Meski pada akhirnya barisan Wehrmacht yang sudah kedinginan ini harus rela tumpas kandas tanpa bekas. Namun meski demikian, banyaknya korban yang jatuh dari pihak Soviet membuat sisa-sisa tentara merah ini tak gegabah merayakan kemenangan yang mahal ini. Lagi pula suhu masih minus di bawah 0 derajat dan pasukan bantuan Jerman masih bisa saja datang secara tiba-tiba. Namun beberapa jam kemudian setelah desa ini dinyatakan sudah aman dari keberadaan Jerman, barulah para serdadu Soviet bisa sedikit rileks. Tapi ini tak berlaku bagi komandan mereka, Yevgeny, yang menyadari jika desa ini terletak di tengah jalur invasi Jerman. Mereka berposisi tepat di tengah beberapa pasukan Jerman. Dan jika Jerman sadar bahwa desa ini sudah ditaklukkan, maka pastilah serangan balas dendam pengepungan akan segera mereka luncurkan. Untuk ini tentara merah harus secepatnya merebut area-area sekitar Panovo atau Usovo jika mereka masih ingin hidup lebih panjang. Sementara desa ini harus langsung dipersiapkan untuk menyambut serangan Jerman berikutnya. Tak berselang lama di sebuah rumah yang disulap menjadi pos komando Komandan Kompi, Letnan 1 Yevgeny mengemukakan jika Jerman bisa saja balas menyerang sebentar lagi karena memang masih banyak pasukan Wehrmacht yang berada di sekitar area ini. Berikutnya ia pun melapor kepada Kapten Batalion
mengatakan jika Ovsyannikov ini sudah dikuasai sepenuhnya, namun ia telah kehilangan lebih dari separuh jumlah pasukannya. Yevgeny memohon agar Kapten Ryabinin mengirim skuad anti-tank untuk membantunya. Namun dari batalion ternyata hanya sanggup mengirim 2 skuad senapan mesin. Dan sebelum Yevgeny bisa bercakap lebih jauh, Letnan Kolonel Larionov merebut telepon dan memerintahkan agar Yevgeny segera bersiap untuk bergabung dalam serangan ke Usovo. Ini membuat Yevgeny sangat frustasi. Bagaimana tidak? Ia sudah kehilangan lebih dari separuh pasukannya dan kini ia diharuskan sekali lagi membantu penyerangan ke Usovo. Menurut Yevgeny, dengan jumlah yang sedikit, pasukannya tak layak untuk ikut dalam serangan tersebut. Ini hanya akan menambah korban jiwa secara sia-sia. Sementara itu di luar, para tentara Kroco belum menyadari apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka sedang menikmati makanan rampasan dari Jerman dan menyempatkan diri untuk bercanda bersama-sama. Sampai ini semua dibuyarkan oleh bunyi tembakan. Dilihat dari arah tembakannya, Jerman memposisikan diri di kiri dan kanan desa ini dalam sebuah formasi yang dengan rapat dan ketat mengepung. Mereka sedang menembaki 2 skuad senapan mesin bantuan dari batalion. Kartsev mengatakan kepada Yevgeny jika 2 skuad senapan mesin sudah dikirim dari batalion, maka Yevgeny pun langsung menuju ke parit pertahanan. Dilihatnya sendiri kini penyerangan di Usovo sedang berlangsung dan ia pun segera memerintahkan skuad senapan mesin untuk langsung beraksi. Tapi ini ialah kesalahan besar dari Yevgeny, karena dengan menembakkan senapan mesin, Jerman bisa membaca posisi mereka yang sekarang. Para penyerbu Usovo sendiri tampaknya sudah kehilangan elemen kejutan mereka. Jerman sudah sangat bersiap kali ini. Giliran mereka yang memberi pukulan bertubi-tubi pada tentara merah. Dan memang nyata, akhirnya tentara merah malah mundur teratur. Sedangkan kini artileri Jerman sudah dihadapkan pada barisan senapan mesin Yevgeny. Yevgeny sadar betul ini ialah kesalahannya. Alih-alih membantu kompi kawannya menyerbu Usovo, kini desanya malah dijadikan sasaran balistik artileri Wehrmacht. Sedangkan di markas batalion, Letkol Larionov menerima laporan jika kompi penyerbu Usovo terpaksa mundur setelah berhadapan dengan Jerman dan kini sedang menghujani Ovsyannikov dengan pukulan artileri. Ini bisa disolusikan dengan mengirim pasukan bantuan ke Ovsyannikov. Namun Larionov tetap menentang ide ini, beralasan jika posisi markas batalion ini bisa saja diserang oleh Jerman sebentar lagi. Barulah saat balas dendam Jerman ini selesai, desa ini tampak semakin mengerikan keadaannya. Basov mengatakan kepada Kartsev bahwa rumah sakit lapangan mereka tumpas kandas terkena peluru artileri. Semua perawat dan dokter kompi sudah tewas, gosong secara bersamaan. Di pos komando kompi, Yevgeny memberikan briefingnya pada setiap komandan peleton, menyebut jika Jerman pasti akan menggempur posisi mereka juga. Jerman sudah tahu seluk-beluk Ovsyannikov dan sisa pasukan Yevgeny. Kali ini akan menjadi pertempuran yang brutal dan liar. Tentara merah tak akan bisa memberi efek sergapan lagi. Mereka sedang sendirian di sini dan hanya bisa bertahan dengan sisa-sisa pasukan yang masih bernafas dengan persenjataan yang seadanya. Apalagi sekarang di luar, sebuah pesawat Focke-Wulf 189 pesawat mata-mata Jerman ini sedang mengangkangi Ovsyannikov, mensurvei dari udara sekaligus menyebar propaganda yang menyuarakan agar tentara Soviet menyerah. Berikutnya bunyi tembakan terdengar sekali lagi, berbarengan dengan beberapa orang yang merapat ke Ovsyannikov. Kali ini yang datang ialah Letnan Junior Rykov, seorang kepala counter intelijen. Ia langsung menuju ke pos Yevgeny, mengkhawatirkan jika propaganda Jerman yang barusan disebar ini sanggup menyesatkan pikiran serdadu Soviet. Ia pun memerintahkan agar segera mengambil seluruh pamflet yang dijatuhkan oleh pesawat Jerman.
Sedangkan Yevgeny merasa ini perintah yang sangat konyol. Bagaimana tentaranya bisa membelot ke Jerman hanya karena membaca pamflet? Rykov seakan menganggap pasukannya tak memiliki jiwa nasionalisme. Melihat keteguhan Yevgeny, Rykov pun lantas mengancamnya. Yevgeny bisa saja disidang militer karena menolak perintahnya ini. Ia pun merasa kecewa dengan Yevgeny dan langsung beredar di luar. Selanjutnya ia memeriksa seluruh prajurit mengenai pamflet propaganda ini. Kartsev sendiri terlibat argumentasi dengan Rykov. Ia tak takut dengan kewenangan dan otoritas Rykov yang lebih tinggi. Ia menolak digeledah. Meski pada akhirnya dengan todongan Makarov Rykov, ia membuka jaketnya. Rykov, вы не имеете права. По закону военного времени. Rykov pun melanjutkan menginspeksi semua pasukan, sampai ia menemukan salah satu prajurit yang kedapatan menyimpan pamflet propaganda ini. Menurut hukum yang berlaku, serdadu ini akan dijatuhi hukuman mati. Yevgeny keras berusaha menghalanginya, berusaha menakuti Rykov jika ia tetap nekat mengeksekusi. Yevgeny tak bisa menjamin keselamatan Rykov atas prajurit lainnya yang bisa saja marah dan segera menghabisi Rykov. Tapi seperti kebanyakan perwira intelijen Partai Komunis saat itu, Rykov tak peduli dan langsung keluar balik ke markasnya bersama tersangka. Namun dalam perjalanannya, ironisnya kini nyawa Rykov ditolong oleh serdadu yang akan dieksekusinya. Papasha sendiri ialah bapak dari 4 anak dan menyayangkan bagaimana otak Rykov telah dicuci dan didoktrin sedemikian hebat hingga Rykov tak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Sedangkan Rykov sendiri tetap dengan sombongnya malah terus mengancam Papasha. Sementara itu di Ovsyanikova, Kartsev mencaci Somov yang tak ditangkap oleh Rykov karena Somov juga menyimpan propaganda Jerman dan memang berniat menyerah pada Jerman. Malah Rykov kini mau mengeksekusi Papasha yang sebenarnya ialah salah satu serdadu terhebat di kompi ini. Merasa tersinggung, Somov pun mengumbar jati diri asli Kartsev yang merupakan penjahat besar dan maling ulung di Moskow sana. Kartsev menjadi tentara merah hanya karena ingin melarikan diri dari kejaran polisi. Dari sini perdebatan mengalir deras dan memang kebanyakan dari para serdadu ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan punya masalah rahasia masing-masing, rahasia buruk ataupun rahasia yang baik. Ini pun membuat Basov merasa kesal terhadap Somov dan lantas menunjukkan rahasia desa ini yang sesungguhnya. Mereka memasuki ruangan bawah tanah yang sudah penuh dengan mayat 200 penduduk Ovsyanikova, termasuk dengan perempuan dan anak-anak yang telah dibantai oleh serdadu Wehrmacht. Kita kembali kepada Rykov dan Papasha yang masih belum berani bergerak, dan kini ditambah lagi mereka berada di jalur sergapan tentara Wehrmacht. Sangat jarang Jerman melancarkan pasukan untuk menyerang pada malam hari, apalagi hanya untuk merebut area sekecil Ovsyanikova. Di saat yang tepat, Papasha mampu merebut senapan mesin Jerman yang diposisikan di paling belakang, otomatis mengunci seluruh penyerang yang kini terjebak, dan langsung saja tembakan Papasha ini sekaligus mengejutkan pasukan Yevgeny yang juga langsung mengetahui jika kini ada musuh yang berusaha menyergap mereka. Tapi setelah diladeni dan sudah tumbang banyak dari anggota mereka, tentara Wehrmacht ini masih terus merangsek maju, menekan masuk ke area Ovsyanikova. Sedangkan Rykov dan Papasha kini kian menyadari jika posisi mereka sebenarnya berada di balik garis musuh dan memutuskan untuk kabur secepatnya. Tapi setelah berjalan jauh, mereka bertiga tertangkap oleh musuh. Papasha mati tertembak dan kini Rykov melihat bagaimana pengawalnya sendiri yakni Vlasyuk dengan mudah berkhianat kepadanya.
Tentara Jerman ini memaksa Vlasyuk untuk menembak Rykov. Sementara itu Rykov hanya tersenyum melihat kenyataan perang yang sungguh aneh ini. Meski pada akhirnya dan tak sampai 15 menit kemudian pasukan Jerman berhasil mengepung Ovsyanikovo dari berbagai arah, memaksa Yevgeny menarik mundur semua pasukannya karena kalah jumlah. Yevgeny menata pasukannya di parit pertahanan terakhir. Jika parit ini ditembus oleh musuh, maka Jerman memang sudah benar-benar menguasai seluruh desa. Tapi tanpa diketahui siapapun, Somov ternyata terus bersembunyi di ruang bawah tanah gereja desa. Somov pun lantas mendengar jika Jerman akan menghentikan serangan dan memilih untuk merilis barisan mortar guna menghabisi pasukan Yevgeny di paritnya. Sedangkan di titik Yevgeny, pertahanan disiapkan sebisanya. Jumlah pasukannya semakin sedikit sekarang. Dan berikutnya ia malah mendengar sendiri dari Somov yang berhasil menyusul jika sebentar lagi parit ini akan dihujani oleh tembakan mortar. Tapi Yevgeny membuat keputusan terakhirnya kali ini. Semuanya diharuskan melarikan diri, hanya meninggalkan Basov dan Kartsev yang bertahan dalam parit. Ucapan si pengecut Somov ini benar nyatanya. Jerman sudah hampir rampung menata mortar-mortarnya. Mereka tak ingin lagi terjebak pertarungan jarak dekat dengan tentara merah. Cukup mortar untuk menghabisi sisa pasukan terakhir Yevgeny. Setelah mengirim seluruh pasukannya untuk kabur ke arah markas batalion, kini Yevgeny bersama Kartsev dan Basov menghabiskan waktu untuk menghisap cerutu curian. Sampai akhirnya selanjutnya, setelah yakin dengan hasil rilisan mortar-mortarnya ini, Jerman segera mengirim pasukannya untuk mempenetrasi posisi Yevgeny. Tapi rupanya sang komandan kompi masih punya kejutan terakhir untuk dibagi. Setelah habis peluru senapan mesin ini, Yevgeny dan Kartsev memutuskan untuk melarikan diri. Basov sendiri sudah mati diterjang oleh peluru mortar. Setengah jam kemudian, Yevgeny dan kebanyakan pasukannya yang diperintahkan untuk kabur terlebih dulu kini sudah tiba di markas batalion. Namun saat melapor kepada Letkol Larionov, ia dipersalahkan sekali lagi karena dianggap telah kabur. Kini perintah Larionov ialah merebut kembali Ovsyanikovo. Sekali lagi Yevgeny harus berhadapan dengan para komandan yang tak hanya memberi perintah konyol tapi juga cenderung tolol dan tak manusiawi. Tapi berikutnya Letkol Larionov menjelaskan kenapa Ovsyanikovo harus direbut kembali. Ini karena Soviet sedang menyiapkan serangan besar-besaran dan bagaimanapun caranya Jerman tak boleh tahu akan hal ini. Melihat masuk akalnya alasan ini, Yevgeny pun setuju asalkan pasukannya diberi makan terlebih dulu. Ia pun meminta artileri anti-tank sebagai bantuan. Maka sekali lagi, meski dengan keputusasaan yang memuncak, Yevgeny memimpin pasukannya kembali ke arah Ovsyanikovo. Perut-perut mereka memang sudah penuh kembali, tapi pikiran mereka sudah lelah dan hancur dari setiap pertempuran yang dijalani. Dan demikianlah konten dari Jauh Dekat Film kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum. Yuk, bye.